Gimana kabarnya semua? Kembali lagi dengan saya Imam Punarko di seri pembelajaran bisnis online. Dan hari ini kita akan membahas tentang satu buah topik, yaitu tentang SEO. Kita sudah sama-sama tahu mungkin sebagian kita apa itu SEO. SEO adalah kepanjangan dari Search Engine Optimization, yaitu bagaimana kita mengoptimalkan sebuah website di dalam mesin pencarian seperti Google. Seperti kita ketahui, Google adalah mesin pencari paling populer di dunia saat ini. Dan banyak orang berlomba-lomba agar websitenya berada di peringkat pertama Google. Ya, ketika mereka berada di peringkat pertama, maka banyak keuntungan yang akan didapatkan dari keberadaan websitenya di halaman pertama. Lalu apa itu SERP? SERP itu adalah kepanjangan dari Search Engine Result Page. Jadi, Google menerapkan sebuah sistem algoritma untuk meranking setiap website yang ada dan menempatkannya dari posisi pertama sampai posisi terakhir. Dan kita ketahui bersama, Google hampir meranking semua halaman yang ada di website saat ini. Dan kita ketahui bahwa kita berharap ketika kita membuat website atau blog atau apapun, kita berharap berada di halaman pertama. Kenapa? Sebab hampir setiap orang akan mencari sesuatu di pencarian, terutama di dalam Google sebagai mesin pencari. Ya, dan itu adalah keuntungan yang sangat besar ketika seorang berada di dalam pencarian pertama Google. Lalu siapa saja yang akan muncul di halaman pertama? Nah, semakin besar ketika kita berada di pencarian pertama, tentu tadi banyak pengunjung yang akan datang kepada dalam website kita atau blog kita. Pada dasarnya ada dua cara supaya website itu ada di halaman pertama. Cara pertama adalah melalui cara SEO tadi, Search Engine Optimization. Cara ini dinilai lebih efisien karena menggabungkan serangkaian keputusan, baik itu keputusan yang bersifat finansial maupun non-finansial. Jadi serangkaian itu dibuat dengan berbagai macam pertimbangan. Sementara kalau yang kedua adalah cara Google AdWords, ini lebih memakan biaya dan bisa dikatakan kurang efisien untuk jangka waktu yang panjang. Sebab cara ini kita menggunakan sistem yang disediakan oleh Google sendiri untuk memunculkan halaman kita yang paling pertama, dan itu adalah jaminan tersendiri yang kita membayar serangkaian biaya yang harus dikeluarkan untuk jangka waktu periklanan. Baik, saat ini kita akan fokus dulu ke SEO dulu, karena memang materi ini dibuat untuk membahas tentang SEO. Lalu apa itu SEO secara lebih dalam? Kita akan membahas definisinya. SEO itu sendiri adalah optimalisasi situs atau website guna mendapatkan ranking teratas pada mesin pencarian dengan teknik dan strategi yang terorganisir dengan baik sehingga meningkatkan pengunjung situs dan website kita. Nah, ini menurut para ahli. Para ahli menyatakan bahwa seperti yang dikatakan Denny Sullivan itu, yang dikenal sebagai Bapak SEO atau The Godfather SEO, ini adalah orang yang pertama kali memberikan kegiatan marketing atau pemasaran di dalam kegiatan pencarian Google. Denny Sullivan itu menganggap bahwa SEO ini penting karena nanti ke depan akan semakin banyak website yang masuk dalam Google, sehingga tidak semua website itu dapat dibaca oleh orang. Dan hal yang penting adalah orang itu selalu melihat halaman yang paling pertama dari Google pencarian ketika mencari sesuatu. Dia mengatakan bahwa SEO adalah seorang yang mengerti bagaimana orang mencari sebuah informasi dan memastikan bahwa mereka atau klien mereka cukup terlihat di area pencarian gratis yang disediakan. Nah, jadi SEO ini bisa dikatakan fokus kepada pencarian yang gratis dan mengetahui bagaimana cara orang mencari sebuah informasi. Rand Fishkin adalah menyatakan bahwa kombinasi SEO itu adalah kombinasi dari teknik, taktik, dan strategi yang mencakup, tetapi tidak dibatasi oleh optimalisasi informasi. Mengingat begitu pentingnya informasi ini, sehingga semakin banyak orang yang berfokus pada SEO untuk pengembangan sebuah jaringan website. Mungkin kalau saat ini kita mengenal Neil Patel yang juga fokus membahas tentang SEO.
Kemudian Matthews sebagai Head atau Webmaster Google Spam mengartikan bahwa SEO adalah seringkali tentang melakukan sedikit modifikasi ke bagian dari situs web Anda. Jadi fokus kepada web Anda, SEO akan memiliki dampak yang nyata pada pengalaman pengguna atau situs yang mendongkrak kinerja situs Anda di organic search. Jadi tujuannya adalah menciptakan organic search, search yang alami, pencarian yang alami. Oke, itu dulu pembahasan singkat terkait SEO. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan kita bisa membuka wawasan kita terkait SEO. Banyak para ahli sekarang yang berbicara tentang SEO mengingat pentingnya materi ini. Dan para ahli SEO merupakan pekerjaan tersendiri yang dibayar dengan bayaran yang tinggi karena pentingnya SEO bagi banyak perusahaan. Itu saja. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.